Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fiqhan wa amalan ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini maghrib, setelah sebelumnya Allah menurunkan berkah melalui hujan, ya. Bahkan sudah 2 hari ini berkelanjutan. Ini mudah-mudahan menjadi berkah yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk alhamdulillah kita dimudahkan yang ada di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan semua amal soleh, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita bacakan, sampaikan kepada nabi kita, uswah kita, teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita selalu berusaha istiqomah, kokoh mengikuti sunnah, risalah dan ajaran yang dibawa oleh beliau. Dan mudah-mudahan kita semua ketika nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah, pengarang kitab ini yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau mengatakan al-faslus sadis, pasal yang ke-6, al-imanu bi kutubillah, ya. Bab wajibnya seorang muslim dan seorang muslim beriman terhadap kitab-kitab yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini termasuk ususul akidah, ya, pondasi dasar-dasar daripada akidah, ya. Bagaimana imannya seorang mukmin dengan kutubillah? Kata beliau, yu'minul muslim bi jami'i ma anzalallahu ta'ala min kutubin. Hendaklah seorang muslim mengimani semua, ya, ma anzalallah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min kutubin, daripada apa? Kitab-kitab, ya. Jadi kalau adik-adik, bapak-bapak, jamaah sekalian, hafizakumullah, Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa Allah menurunkan kitab A, ba, ta kepada Nabi Fulan, Rasul Fulan, maka kita wajib apa? Beriman, ya. Wa ma ata ba'da rusulihi min suhuf. Sebagian para nabi, para rasul, ada yang tidak Allah wahyukan turunkan kepada mereka kitab, tapi ada yang disebut dengan suhuf, yaitu hanya lembaran, ya. Seperti yang kita baca di surah Al-A'la, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, jadi tidak kitab yang turun, tapi apa? Suhuf, lembaran-lembaran saja. Masya Allah. Dan kita juga meyakini wa annaha kalamullah. Semua ini, baik itu kitab ataupun suhuf, semuanya adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Adik-adik, kalau umpamanya ditanya di sini, ada orang yang berbicara, yang berbicaranya menteri, yang bicaranya wali kota, yang berbicaranya gubernur, nilainya sama nggak dengan yang berbicaranya petani? Pasti berbeda, kan? Bahkan mungkin ada yang catat itu, ya. Apalagi ini, masya Allah, kalamullah, ya, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, auhahu ila rusulihi, yang diwahyukan kepada para rasulnya, liuballighuhu anhu syar'ahu wa dinahu, yang mana kitab ini nanti inti daripada isinya
adalah sesuatu hal yang wajib disampaikan oleh para nabi dan para rasul yang akan menjadi syariat dan juga agama. Ya. Nanti kita akan bahas dalam bab ini setidaknya ada 4 kitab yang wajib kita imani. Ya, wallahu taala alam, apakah ada yang lain? Tapi informasi yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sampai kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW hanya ada apa? 4. Ya. Apa saja kitab yang 4 itu? Dan ini termasuk a'zam, yang paling agung. Ya. Al-Kutubul Arba'ah, kitab samawi yang 4. Yang pertama Al-Qur'anul Karim, yaitu apa? Al-Qur'an. Ya, ini kita sedang menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, ya, bahkan mentasmi'kan Al-Qur'an, harus diingat betul bahwa ini adalah kalamullah. Ya, makanya ada adab-adabnya, ada tata caranya, bahkan cara bacanya pun diatur, ya, karena ini adalah kalamullah. Al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ini diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini harus yakin. Dan nanti dalam kitab ini untuk Al-Qur'an karena mengimaninya beda dengan kitab yang lain. Ya, kalau kitab yang lain cukup ijmalan, global aja. Ya, jadi kita tidak wajib tahu ya isinya detail apa. Tapi kalau Al-Qur'an karena ini adalah panduan hidup yang berlaku bagi umat akhir zaman, maka harus tahu sampai tafsilan detail. Ya, detail. Tapi kalau kitab yang lain cukup ijmalan, global saja. Ya. Yang kedua wat-Taurah, dan kitab apa? Taurat. Ya, bahasa Arabnya Taurah, tapi karena tulisannya pakai taknya ta marbuthah, kalau berhenti maka jadi huruf apa? Ha. Ya, berhenti jadi huruf ha. Al-munazzalatu ala nabiyillahi Musa alaihi salam. Kitab Taurah ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang diantara mukjizatnya adalah apa? Membelah lautan ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ya, jadi nama kitabnya adalah Taurat. Waz-Zabur, dan kitab apa? Zabur diturunkan kepada siapa? Al-munazzal ala nabiyillahi Daud alaihissalam. Diturunkan kepada Nabi Allah yang bernama siapa? Nabi Daud, ya. Yang kalau disebutkan dalam Al-Qur'an ada perang ya antara Talut dengan Jalut. Ya. Kemudian ada anak kecil yang ikut perang dan ini nanti namanya siapa? Nabi Daud alaihissalam, ya. Orang yang besar seperti Jalut itu malah dikalahkan oleh anak kecil yang bernama siapa? Daud. Kenapa? Biiznillah, dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi kita sesuatu yang besar mungkin sulit, tapi kalau bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, sampai kaumnya pengikut ini pasukannya Talut itu sudah takut karena Jalut ini satu-satunya orang yang belum pernah ada yang bisa mengalahkan dia. Fisiknya, badannya besar, ya kan? Bahkan mereka ketika ikut dengan Talut ragu, apa benar ini kita bisa melawan siapa? Jalut. Tapi dengan izin Allah, berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar? Berapa banyak orang yang kecil bisa mengalahkan yang besar? Kita pernah mendengar cerita ada gajah kalah oleh semut. Ya kan, bukan berantem, tapi apa? Digigit telinganya. Ya kan, sampai dia ngamuk-ngamuk jatuh. Nah, ada yang mati. Nah, ini Masya Allah. Ya, Nabi Daud alaihissalam, nama kitabnya apa? Zabur. Ya. Kemudian kitab yang keempat, yang terakhir, Wal Injil. Ya, kitab yang bernama apa? Injil. Al-munazzal ala abdillahi wa rasulihi Isa alaihissalam.
yang diturunkan kepada hamba Allah, Rasulullah utusan Allah, yaitu siapa? Nabi Isa. Ya, jadi ada 4 nih. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan di antara mujizat Nabi Isa ini bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian bisa menghidupkan orang yang mati. Itu Nabi Musa. Kenapa? Ini namanya mukjizat. Ya, ini namanya mukjizat. Ya, Masya Allah. Ini kita wajib beriman kepada kitab yang 4 ini. Termasuk juga di dalamnya adalah beberapa suhuf yang tadi disebutkan di antaranya suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini secara umum kita wajib mengimani dengan seyakin-yakinnya. Dan yang namanya keimanan tidak boleh ada keraguan. Harus yakin, membenarkan, tidak ada syak ya sedikit pun. Ya. Dari mana dalilnya? Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di mana amrullahi ta'ala bil imani biha. Ya. Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya mengimani kitab-kitab ini. Ya. Dan yang namanya perintah Allah, kata para ulama, itu hukumnya kemungkinan 2. Kalau nggak wajib dan sunnah, kemungkinan mubah. Ya, tapi ini perkara akidah, berarti hukumnya apa? Wajib. Ya, makanya kalau ada orang yang tidak mempercayai kitab-kitab Allah, itu berarti ada problem, ada masalah dalam akidahnya, keyakinannya. Ya, di mana Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini tulisannya sama tuh. Amanu, mereka yang beriman laki-laki dengan perintah di sini. Aminu, berimanlah. Ya, tulisannya sama. Ya, ini kalau tidak hati-hati bacanya cepet-cepet amanu amanu. Nah, di sini ya ayyuhalladzina amanu aminu, berimanlah kalian. Billahi, kepada Allah, wa rasulihi, kepada Rasul utusan Allah, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hukumnya wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh ada ragu, tidak boleh ada syak sedikit pun, harus yakin seyakin-yakinnya walaupun kita belum pernah lihat wujud aslinya. Ada di sini yang pernah buka kitab Injil? Belum, ya kan? Ada di sini yang pernah lihat buka kitab Zabur? Belum, ya kan? Karena memang masanya jangankan dengan kita, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu bisa ratusan tahun bahkan ribuan tahun, apalagi dengan kita. Kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja lebih dari 1.400 tahun. Ya, tapi yang diwajibkan, diharuskan adalah mengimaninya, membenarkannya. Ya, adapun detail-detailnya, kecuali kalau nanti ada yang belajar ya ilmu usuluddin, umpamanya membandingkan kandungan Al-Quran dengan kandungan Injil. Nah, ini wajib membandingkan kandungan Al-Quran dengan Taurat. Nah, dia harus menguasai, ya. Dan kalau orang mempelajari ini berarti wajib menguasai berbagai bahasa, karena kemungkinan ya bahasanya ada yang bahasa Ibrani. Ya, orang-orang Yahudi seperti umatnya Nabi Musa itu bahasanya bahasa apa? Ibrani. Ya, jadi tidak cukup hanya
dengan modal bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, harus menguasai bahasa di mana kitab ini aslinya diturunkan. Ya, ini yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhbaruhu ta'ala anha, berdasarkan khobar, informasi yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau ada berita harus lihat siapa yang menyampaikan. Ya kan? Jangan sampai kejadian semua berita kita benarkan. Padahal yang menyampaikannya umpamanya tukang bohong. Makanya dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu hadis, ada yang disebutnya dengan rawi atau sanad. Kenapa? Karena orang kalau membaca Al-Quran tidak menyambung sampai Rasulullah SAW, bacaannya pasti keliru. Bacaannya pasti apa? Keliru. Ataupun hadis, ya, ketika tidak sampai kepada Rasulullah SAW, isinya pasti bermasalah. Ya, nah, makanya ini kata Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Dia yang menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, yaitu apa? Al-Quran, bil haqqi, dan dipastikan kebenarannya. Jadi kebenaran Al-Quran itu mutlak. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kita yang belajar sains, kemudian nampak seolah-olah bertolak belakang dengan Al-Quran, pastikan bahwa Al-Quran pasti informasi yang paling benar. Ya, karena apa? Sains ini penemuan manusia. Ya, boleh jadi benar pada masa itu, kemudian di waktu yang lain boleh jadi salah. Ya, dulu orang kalau ingin mengecek seseorang itu sehat atau nggak sehat, lihat badannya. Kalau badannya kurus kerempeng, nah ini bermasalah. Kalau istilah bahasa sekarang anak-anak namanya stunting, ya kan? Tapi sekarang justru kebalik. Dalam ilmu kedokteran, kalau ingin lihat orang sekarang bermasalah, lihat badannya. Kalau kegemukan, itu malah justru apa? Bermasalah. Kenapa berubah? Nah, waktu, zaman, pengaruh. Ya. Tapi kalau kebenaran Al-Quran, dari semenjak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, sudah dijamin, dijaga, bahkan akan terus terjaga sampai nanti hari kiamat. Ya. Jadi ini jangan silau dengan ilmu pengetahuan. Ketika bertentangan dengan Al-Quran, pastikan bahwa kebenaran Al-Quran itu kebenarannya apa? Mutlak. Tapi kalau yang lain benar, tapi boleh jadi relatif. Ya, tapi kalau Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 163, ya, terkait tadi, wa ataina Dawuda zabura, dan kami yang menurunkan kepada Nabi Daud nama kitabnya apa? Zabur. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang tadi di surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, ini dalil-dalilnya langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Al-Qur'an. Ya. Jadi ini betul-betul tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya. Kalau kita meragukan kandungan Al-Qur'an, bagaimana dengan pada
Taurat ini jam 5 adzan fajar, kemudian adzan zuhur jam 12. Betul yang satu disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Musa ini diutus kepada sebuah kaum namanya Bani Israil. Dan mereka ini diberikan kenikmatan oleh Allah luar biasa. Banyak diantaranya para nabi juga dari kalangan Bani Israil. Makanya banyak dikisahkan tentang Nabi Musa. Ini kata Rasulullah. Summa ajazu. Kemudian mereka mulai melempem tuh. Lemah. Dan selalu. Ya, seperti halnya air. Kalau orang rumahnya dekat gunung, airnya pasti jernih. Tapi semakin jauh dari gunung, kemungkinan biasanya sudah mengalami apa? Kontaminasi. Banyak kotorannya. Ya, makanya kayak di kota seperti ini nggak bisa air dari sungai diminum. Beda kalau kita naik gunung, ya, masih jernih dari sumbernya, walaupun tidak dimasak dulu diminum, umumnya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kenapa? Masih jernih. Ya, mereka mulai lemah. Fa'u'tu kiraton. Kemudian dikasih satu kirot, ya, diberikan kemudahan, ya, sampai mereka menyeleweng daripada ajaran apa? Taurat. Summa utiya ahlul Injil. Kemudian setelah itu Allah menurunkan Injil kepada Nabi siapa? Nah, Nabi Isa alaihissalam, fa'amilu bihi, ya, sampai mereka mengamalkan isi kandungan daripada Injil ini hatta sulliyatil asr, sampai waktu sholat asar. Zuhur ke asar berapa jam? Ya, jam 12 sampai sekarang jam 3.30, jam 3.15 kayaknya ya. Nah, berarti hampir 3 jam, ya, 3 jam lebih. Nah, ini perumpamaannya kata Rasulullah SAW, ya. Kemudian sama, summa ajizu, kemudian mereka lemah, ya, tidak sanggup mengamalkan isi daripada Injil ini, sampai akhirnya mereka meninggalkan sedikit demi sedikit. Waliyazubillah. Summa utitumul Quran, kemudian Allah mendatangkan kepada kalian, menurunkan kepada kalian, yaitu siapa? Al-Quran. Ya, Masya Allah. Dan bagaimana kata Rasulullah? Fa'amiltum bihi, kalian mengamalkannya terus hatta gharabati syams, sampai matahari terbenam. Maksudnya dari mulai asar sampai waktu maghrib. Bagaimana pahalanya? Fa'utitum kirataini, dan kita dapat pahalanya 2 kirot. Kalau orang-orang Bani Israil, umatnya Nabi Musa, dari subuh sampai zuhur 1 kirot. Umatnya Nabi Isa dari zuhur sampai asar 1 kirot. Ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pahalanya 2 kali lipat daripada siapa? Umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Maka apa? Faqala ahlul kitab. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mengatakan, aqallu minna amalan. Kalian ini umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman beruntung. Aqal, qalil, apa qalil? Sedikit. Amalannya sedikit, wa aksaru ajron, tapi pahalanya banyak. Tadi lihat durasinya dari asar sampai maghrib. Mereka dari zuhur sampai asar, dari subuh sampai zuhur, tapi pahalanya 1. Masya Allah. Kemudian qala Allah berfirman, mengatakan, menanyakan kepada ahlul kitab ini, ya, hal zalamtukum, apakah saya menzolimi kalian? Ya, kan tadi kalau durasi kerjanya, durasi beramalnya lamaan mereka, tapi pahalanya setengah daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Min hakikum, daripada hak-hak kalian, min syai'in, walaupun hanya sedikit. Apa kata mereka ahlul kitab? Qalula, tidak ya Allah. Ya, siapa yang mengatakan Allah itu zalim? Mustahil. Karena Allah sudah mengharamkan berbuat zalim kepada dirinya sendiri, maka hukumnya haram bagi hamba-hamba Allah menzalimi dirinya sendiri, apalagi menzalimi orang
orang lain. Ya, makanya mereka menjawablah. Qala, maka Allah berfirman, huwa fadli, itulah keutamaan yang saya berikan. Utituhu man asya, ya, yang saya berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sama dengan kita, ikhwatal iman, hafizakumullah, sholat kita sehari semalam berapa waktu? 5, ya kan? Tapi Allah berkehendak memberi pahalanya sama dengan 50 waktu. Ya, termasuk ini sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, kenapa? Siapa yang beribadah, bermujahadah, bertaqarrub kepada Allah dengan amalan apapun, pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Pahalanya lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung, kata para ulama, setara dengan 83 tahun 4 bulan. Ya, jadi ini banyak. Ibadahnya semalam, ya, kemudian pahalanya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ya, kalau umat-umat terdahulu disebutkan oleh para ulama tafsir, mereka kalau ingin sampai kepada tingkatan abid, ahlu ibadah, diantaranya karena umurnya panjang-panjang. Ya, kalau kita kan rata-rata umurnya berapa? Kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Ya, dan boleh nanti dicek, ya. Rasulullah 63 tahun, cek nanti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu rata-rata nggak jauh dari situ. Hanya sedikit saja yang lebih dari 70 tahun. Ya, seperti kalau dari 4 orang ini, Utsman itu 83 tahun meninggal. Ya, tapi ini Masya Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, itu umurnya, umur kebaikannya, ibadahnya dilipat gandakan sebanding dengan 1000 bulan. Makanya kita berdoa, ikhtiarkan, mudah-mudahan kita semua tahun ini, Ramadan tahun ini, mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, imanul malayin, ya, berimannya jutaan orang. Wallahu ta'ala alam, dari mulai Rasul pertama Nuh alaihissalam sampai hari ini berapa jumlah manusia? Ya, kita yang hidup saat ini saja, manusia berdasarkan hitungan kurang lebih ada 7 miliar. Jadi ini kalau ditumpulkan dari mulai 5 benua ini, ya, Asia, Afrika, Eropa, kemudian Amerika dengan Australia, kurang lebih ada 7 miliar. Ini satu waktu. Berarti bayangkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang sudah berapa juta miliar orang itu. Masya Allah. Ya. Imanul malayin, banyak, ya, mereka yang beriman. Minal ulama, dari kalangan ulama. Ya. Wal hukama, dan ahli hikmah. Ya. Masya Allah. Wa ahlul iman, dan juga orang-orang yang beriman fi kulli zamanin wa makan, pada setiap waktu dan setiap tempat. Ya, jadi tidak pernah ada seorang nabi, seorang rasul diutus Allah tidak ada yang beriman, pasti ada. Walaupun ada nabi yang pengikutnya hanya 1. Ada nabi yang pengikutnya hanya 2. Tapi ini membuktikan bahwa sepanjang sejarah jumlah mereka yang mengimani kitab ini yang diturunkan kepada nabi dan rasul itu jumlahnya malayin, jutaan orang, ya, bahkan miliaran. Wa atiqaduhumul jazim, dan keyakinan mereka yang tidak ada keraguan di dalamnya, bi annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala qad anzala kutuban, telah menurunkan kitab-kitab, auhaha, yang diwahyukan, ila rusulihi, kepada para utusannya, wa khiratin nas, dan manusia terbaik yaitu para nabi dan rasul, min khalqihi, daripada makhluk-makhluknya, ya, hamba-hambanya. Wa dhammanaha ma arada min sifatihi, dan Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam kitab-kitab ini
apa yang Allah kehendaki dijelaskan di situ, sifat-sifat Allah. Makanya kita bisa mengetahui Asmaul Husna. Dari mana itu? Ayat-ayat Al-Quran. Innallaha sami'un alim. Innallaha kana aliman hakima. Dari Al-Quran, ya. Kemudian juga wa akhbaru ghaibi, dan juga berita-berita yang gaib. Ya, seperti ini kita belum pernah kan ketemu dengan kitab Zabur, ketemu dengan Nabi Daud, Nabi Musa, ada yang pernah ketemu? Ya kan? Paling mungkin dalam mimpi mungkin. Tapi siapa yang bisa meyakinkan kalau itu benar, ya kan? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, mungkin ada nggak yang pernah ketemu dengan Rasulullah? Nggak ada, ya kan? Yang masih mungkin dalam mimpi, ya. Tapi harus betul-betul dipastikan bahwa gambarannya sama dengan riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat. Wa bayanu syara'i, dan dalam kitab-kitab ini dijelaskan tentang syariat ibadah, ya. Salat itu sudah ada dari dulu sebelum umat Nabi Muhammad. Siam, puasa termasuk, ya. Makanya di surah Al-Baqarah ayat 183 Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, apa kata Allah? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada tuh. Hanya penjelasannya kata para ulama tafsir, apakah puasa umat sebelum Rasulullah itu sama di bulan Ramadan? Atau tata caranya sama dari mulai fajar sampai maghrib? Nah, ini yang masih dipastikan informasinya, karena tadi berita-berita tentang umat terdahulu sifatnya hanya ijmalan, global-global saja, ya. Wadinihi, dan ajaran agamanya, ya, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, akhlak, ya, ini semua dijelaskan dalam kitab-kitab ini. Wa wa'dihi, dan janji-janjinya, karena Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman surga. Ya, sebelum surga kenikmatan di alam kubur, alam barzakh. Ya. Kemudian wa wa'idihi, dan ancaman Allah bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu nanti di alam kuburnya akan apa? Mendapatkan azabul qabri, azab kubur. Makanya di akhir sholat kita selalu dianjurkan nata'awwazu min arba'. Kita berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kemudian yang kedua apa? Wa min azabil qabri. Tuh, kita berlindung kepada Allah dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, ya. Kemudian yang terakhir, ini fitnah yang sangat agung dan besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menyelamatkan kita. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari fitnahnya siapa? Dajjal, ya. Nasallallahu salamah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sholat umpamanya nanti dia akan masuk ke dalam neraka sakor. Ya, dan disebutkan dalam Al-Qur'an, ditanya, "Masalakakum fi sakor?" Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Nah, itu diancam, ya. Atau ada lagi janji Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di surga ada pintu, ya, pintu khusus untuk orang-orang yang rajin puasa, namanya apa? Babur Rayyan. Ini pintu dikhususkan untuk mereka yang ahlus siyam, mereka yang ahli rajin mengamalkan apa? Ibadah puasa. Bukan hanya yang wajib, bahkan menambah dengan puasa-puasa sunnah, ya. Ini semuanya adalah janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan langsung dalam kitab-kitab, ya. Nah, kemudian yang kedua, jamaah sekalian hafizakumullah, al-adillah al-aqliyah, dalil-dalil yang berdasarkan logika, akal, ya, yang menguatkan kenapa kita wajib beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Syekh dalam kitab ini, dha'ful insan. Manusia ini sudah sunnatullahnya memiliki kelemahan. Ya, sesuai dengan namanya, al-insan,
Dari kata nasiya, sering lupa. Ya kan? Kita sering lupa apa enggak lupa? Sampai ada syariatnya, sholat aja kadang-kadang suka lupa. Lupa bacaan, lupa rokaat, ya kan? Makanya ada syariat sujud sahwi. Itu memang yang penting tidak boleh menyengaja atau pura-pura lupa. Gitu. Nah, ini manusia ini dhaif, lemah. Ya. Dan yang namanya orang lemah perlu dibantu. Perlu dikuatkan. Supaya apa? Yang tadinya lemah jadi apa? Kuat. Ya. Wahtiyajuhu. Dan kebutuhan hajat ila rabbihi, kepada Rabbnya. Ya. Jadi sudah menjadi gorizah, insting manusia, punya insting bertuhan. Kalau bertuhannya salah, pasti dia akan bertuhan tapi kepada yang lain. Gitu. Ya. Kenapa? Karena manusia ini tadi lemah. Dan orang yang lemah harus bersandar kepada yang kuat. Ini adik-adik nih, kalau ngantuk ya kan, jangan nyandar ke temannya yang ngantuk, jatuh dua-duanya. Nyandarnya ke temannya apa? Yang kuat atau ke tembok. Gitu, nggak mungkin jatuh. Nah, ini diantaranya ya. Untuk apa kita butuh kepada Allah? Fi islahi jismihi. Untuk mengislah, memperbaiki baik itu badannya, ya kan? Makanya diatur dalam Islam, makanan itu orang muslim, orang beriman harus halalan. Ya, harus apa? Halal. Gak boleh makan sembarangan kayak kambing. Kalau kambing gak pernah nanya. Kebun siapapun masuk aja. Ya kan? Kalau orang beriman nanya dulu. Ya kan? Bahkan nih ada disediakan. Nah ini biasanya kita kalau di pesantren. Kullu ma fauqal maktab halal. Kalau disimpan di tengah itu halal. Hati-hati itu. Khawatir ada orang menjebak ya kan. Nah, ternyata dia gak menghalalkan. Kalau minimal syubhat saja sudah bermasalah. Ya. Dan orang yang terbiasa mengkonsumsi yang halal itu akan mendapatkan hidayah, petunjuk, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala seperti kisahnya bapaknya Abu Hanifah. Namanya Pak Sabit, ya. Abu Hanifah ini nama aslinya Nu'man. Ya, tapi lebih terkenal dengan siapa? Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, ya. Abu Hanifah ini namanya Nu'man, bapaknya Pak Sabit. Ceritanya Pak Sabit ini sedang dalam perjalanan lapar. Ada buah-buahan jatuh. Dia makan, gak sadar. Pas baru dimakan sedikit, dia ini kok saya langsung main makan aja. Dia terus, oh ini jatuhnya dari kebun ini. Ya, ada penjaga kebunnya, kemudian minta dihalalkan. Kenapa tadi beda dengan kambing? Jadi orang kalau makanan main la salam wala kalam gitu ya. Ada langsung, nah itu sama dengan binatang gitu. Ya. Kalau kita orang harus nanya, pastikan termasuk di rumah. Ya, jangan sampai ada yang masuk ke tubuh kita dan itu bukan apa? Haknya kita. Masya Allah ditanya. Kata penjaga kebun ini, mohon maaf, kebun ini bukan punya saya. Kalau mau minta dihalalkan, silahkan temui pemiliknya, dia tunjukkan di mana rumahnya. Masya Allah, akhirnya karena dia ingin dihalalkan karena khawatir. Ya, Masya Allah, akhirnya datangi. Kemudian disampaikan, ketemu di rumahnya. Kata bapaknya, saya mau menghalalkan ya buah yang tadi dimakan, tapi dengan syarat. Anda harus menikahi putri saya. Waduh, kalau disuruh nikah kira-kira gimana ini? Nah, kalau yang sudah nikah yes, kalau yang belum gimana ini nanti ya? Ini dia minta dihalalkan malah suruh nikah. Masya Allah. Tapi kata bapak ini, mohon maaf, tapi anak saya ini, dia tuli, dia bisu, dan dia juga buta. Dia mikir, aduh gimana ini? Nikah, sudah nggak kenal perempuannya, bisu, tuli, dan buta. Berat ya, tapi ya Allah. Kalau nggak dinikahi berarti jadi haram ini. Kalau haram berarti ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat orang ini tidak menghalal. Akhirnya dia, ya sudah, siap. Akhirnya dinikahkan. Begitu masuk ke kamarnya, silakan. Ini kamar putri saya. Dia ketuk pintunya. Assalamualaikum. Ada yang balas, waalaikumsalam. Jangan-jangan Dasim ini. Orang kata bapaknya tadi anaknya apa? Bisu. Tapi ini ada yang jawab salam. Aduh, jangan-jangan salah kamar. Masya Allah. Ya. Akhirnya dia mau pulang. Dipanggil. Jangan keluar. Iya benar ini. Tadi katanya ini ya bisu. Dia jelaskan. Yang dimaksud dengan bisu, bahwa lisan saya tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisu dari berbicara yang tidak baik.
Kemudian dia mendekat, oh dia bisa melihat. Bukakan pintu mendekat. Masya Allah. Tadi katanya buta. Ternyata apa maksudnya buta? Buta dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi tidak mendengar ya, tuli daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkawinan dua orang ini yang calon suaminya luar biasa menjaga iffah ya, luar biasa, bahkan tidak mau ada makanan-makanan syubhat, dengan istrinya juga yang luar biasa terjaga. Akhirnya lahirlah dari situ ahli fikih pertama dalam Islam, namanya Al-Imamu Abi Hanifah. Sampai-sampai para ulama fikih mengatakan annasu fil fiqhi ayalun ala Abi Hanifah. Semua orang dalam bab fikih itu berhutang budi kepada siapa? Imam Abu Hanifah, karena beliau termasuk yang awal menyusun ya permasalahan dalam masalah apa? Fikih ya. Jadi ini luar biasa ya. Ini kita lemah dalam badan dan ruhiyah, maka sudah selayaknya secara akal, wajib hukumnya bagi akal, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab yang memandu supaya badan kita, ruh kita ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini dalil yang pertama. Yang kedua, lamma kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, humul wasithah. Semua ini mereka adalah perantara, wasilah, jembatan. Ya. Berarti kalau dari Limus ini mau nyebrang ke kota wisata, berarti dia sungai ini harus ada jembatannya. Ya. Rasulullah dengan Allah ada jembatannya, itu siapa? Malaikat Jibril. Ya. Nah, yang namanya manusia ya, walaupun para nabi, para rasul, kalau umpamanya generasi sahabat mereka hafal Quran, menjaga Al-Quran, generasi-generasi kesininya kemungkinan kalau tidak diturunkan kitab dan dimushafkan, itu banyak hukum-hukum yang lupa, hukum-hukum yang hilang ya. Nah, makanya secara akal di sini wajib hukumnya secara akal ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Kitab. Makanya kalau kita mengkaji ulumul Quran, kajian ya, pengantar ilmu Al-Quran, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki kutabul wahyu, penulis wahyu. Ya, di antaranya siapa? Zaid bin Sabit. Ya. Jadi kalau malaikat Jibril datang turun wahyu ya, sampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah panggil ya beberapa sahabat yang menulis wahyu ini, simpan ayat ini setelah ini. Gitu. Nah, ini adalah sebuah kemestian ya. Dan ini adalah sesuatu, apalagi Al-Qur'an, yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikra Al-Qur'an dan juga kami yang menjaganya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki ilmu kepada kita untuk bisa mengamalkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, terlebih Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.